رسلنا المذكور في هذا الكتاب ومنقر بنية وصولهم وفروعهم ثم إلى رب روح جسد أبو حسن بن أحمد باهر وأبو يسود محمد بن علي بن حسن وكبا خليفة بن محمد الهدوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وفي ذلك غاية الحث على كسر الأمل وقلة الرغبة في الدنيا. Di dalam wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau itu di dunia seakan-akan engkau orang asing. Orang asing yaitu yang enggak punya kenalan, enggak punya keluarga. Au abiru sabil, atau kalau bisa abiru sabil seperti orang yang menyeberang dari kanan sungai ke kiri sungai, ada jembatan, seperti kau menyeberang itu. Nah, ini pesannya Sayyidina Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya hendaknya engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia itu seperti orang asing, orang yang merantau, yang tidak ada kenal siapa-siapa di situ, yang mana kalau sudah merantau itu pasti keinginannya untuk pulang kampung kuat. Keinginan dia untuk balik ke tempat asalnya itu sangat kuat. Dan dia tidak banyak betah-betah di tempat perantauan itu. Gak banyak betah. Kenapa? Karena memang gak ada yang dikenal di situ. Gak ada sanak famili. Nah, seperti itulah hendaknya orang yang beriman itu ketika dia di dunia. Ini pesannya beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan jelas pesan ini disampaikan oleh Sayyidina Abdullah kepada kita, kepada murid-murid beliau kepada muridnya, terus sampai hadis ini dibukukan oleh para ulama hadis.
dan sampai kepada kita berkat mereka. Dan ini menunjukkan bagaimana hendaknya seseorang itu kalau sudah merasa di dunia ini kayak orang yang diperasingan, maka dia tidak ada niat sedikit pun untuk betah-betah di situ. Apa yang dia dapat akan dia kirim ke kampung halamannya, karena memang tujuan dia bukan di tempat perantauan. Dia pasti akan balik, dia pasti akan pulang. Nah, seperti itulah sifat seorang yang beriman ketika di dunia. Ibarat kata, kalau memang boleh doa meninggal, ingin cepat meninggal. Disebutkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi khalifah gak lama, 2 tahun. Beliau sering mendatangi ulama, orang-orang soleh, minta didoakan kuat. Kalau nggak kuat, doakan aja wafat husnul khotimah. Kenapa? Karena memang itulah tidak betahnya orang-orang yang ngerti hakikat dunia itu nggak betah. Wa fi dzalik, dan di dalam hadis ini terdapat anjuran yang sangat kuat di dalam kita itu jangan banyak punya angan-angan. Ibarat kata, yang penting bisa ada tempat tinggal, bisa makan untuk anak-anak dan kita cukup. Gak punya banyak, pengen ini enggak. Kenapa? Karena di tempat perasingan, mau gak mau dia gak bisa betah di situ. Dan sangat-sangat naif kalau ada orang terlalu betah di tempat perantauan yang di situ gak ada yang dia kenal. Au abiru sabil, bahkan kalau bisa engkau seperti orang yang nyebrang jalanan. Gak ada orang itu di jembatan ngelamun di situ, kan? Namanya orang nyebrang. Pasti dia pengen sampai kepada kanan atau sisi daripada sungai itu. Dia dari sisi kanan nyebrang ke sisi kiri. Tidak mungkin dia lama-lama di tengah-tengah situ. Pasti dia pengen cepat-cepat sampai. Seperti itulah sikap mereka ini, sifat mereka ketika di dunia. Wa kana bin Umar yaqul, bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar ini pernah mengatakan kepada murid-muridnya, idza asbahta fala tantadril masal. Jadi ucapan Nabi itu masuk ke hati Sayyidina Abdullah bin Umar. Sampai-sampai itu beliau mengucapkan, kalau engkau hidup di pagi hari, jangan nunggu sore. Artinya jangan mengharap engkau bisa sampai sore. Idza amsaita, dan jika engkau hidup di sore hari, fala tantadril sobah, jangan nunggu untuk bisa hidup sampai pagi. Artinya di sini, apa yang engkau bisa perbuat dari kebaikan, segera. Karena engkau gak bisa jamin hidup sampai sore nanti. Yang sekarang engkau ingin niatkan, ingin silaturahim, ingin sedekah, ingin bantu masjid, ingin bantu family, jangan nunggu besok. Bisa jadi subuh selesai. Bisa jadi subuh besok gak lagi ada nyawa. Itu maksud beliau. Ini saking masuknya itu nasihat di hati Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa khudh min hayatik li mautik, dan ambillah kesempatan hidupmu itu untuk persiapan matimu. Mumpung masih hidup, ayo, apa yang bisa kau kerjakan? Jangan sampai nyesel di kubur nanti. Banyak orang nyesel di kubur, pengen dihidupkan untuk sedekah. Bahkan ada yang pengen sholat walaupun 1 rakaat, tapi nggak mungkin. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak mungkin menunda ajal seorang hamba kalau sudah datang ajalnya, nggak mungkin.
pasti sudah datang tanpa kita persiapan nggak ada. Wa min sihhatik lisaqamik, dan ambil kesempatan ketika sehatmu untuk ketika sakit. Artinya di sini orang yang dia istiqomah berbuat apapun yang dia bisa waktu sehat, dan dia berniat untuk rutin berbuat amal baik itu ketika dia sakit dan dia nggak bisa lagi mengerjakan amal baik itu, Allah tetap tulis dia beramal dengan amal waktu dia sehat. Itu yang dimaksud. Anda niat nih semua, tiap malam Jumat saya hadir mengaji. Niat sudah, tiap malam Jumat saya hadir mengaji. Pas Anda sakit, nggak mungkin untuk hadir. Allah tulis Anda pahala hadir terus. Kenapa? Karena sudah nawaitunya kuat. Ini yang dimaksud, ya, ambillah kesempatan sehatmu untuk masa sakitmu. Ada orang dia sudah punya niat setiap Jumat mau bikin Jumat berkah. Setiap Jumat dia bikin. Tahu-tahu pas bangkrut dia kolaps sehingga nggak bisa lagi mengadakan Jumat berkah. Itu Allah tulis tiap Jumat dia termasuk yang sedekah di hari Jumat. Kenapa? Karena sudah nawaitunya kuat. Sudah nawaitunya tiap Jumat saya akan bikin Jumat berkah. Tapi pas ketika dia kolak nggak punya duit lagi, hanya cukup untuk yang wajib, yaitu nafkah anak istri, cukup itu aja. Allah tetap tulis dia sebagai ahli sedekah di hari Jumat. Karena yang bikin dia nggak sedekah nggak ada kemampuan. Yang bikin dia nggak sedekah itu karena nggak mampu lagi. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik. Katakan di sini, ketahuilah bahwasanya manusia itu di dalam punya cita-cita apa Anda, punya angan-angan apa Anda, itu ada tiga. Ada tiga golongan manusia masalah angan-angan. Yang pertama adalah wahum as-sabiqun. Itu orang-orang yang mereka ini terdepan di dalam ahli surga. Siapa itu? Para nabi dan para wali. Yang mana mereka itu enggak ada sedikit pun cita-cita duniawi, ya. Enggak ada sedikit pun cita duniawi. Apa yang diberi disyukuri, yang enggak ada tidak dicari. Maksudnya itu tidak ada keinginan menggebu untuk menggapai sesuatu yang belum dia dapat, itu enggak ada. Wis apa yang dapat saja. Ya, kayak Habib Muhammad Ba'mud Kediri, Allah yarham. Itu beliau pengajiannya besar. Itu rumahnya dari Gendeng. Gendeng itu dari bambu, anyaman bambu. Itu beberapa muridnya sudah, Habib, kami bangunkan rumah. Enggak usah. Wis cukup, ini sudah nyaman sudah. Nanti repot hisabnya nanti. Sampai pikir gitu. Ya, sampai meninggal itu beliau nggak pernah merasakan rumah beton itu enggak. Itu rumahnya gede dari anyaman bambu. Itu sekarang nggak ada di Grogot. Grogot rata-rata paling kayu. Ini sampai dari situ. Dan orangnya alim, pengajiannya besar, gede. Nah, yang seperti ini yang model orang-orang yang tidak ada cita-cita untuk hal-hal yang dunia. Itu cuma satu, untuk akhirat. Ya, apa pengen memberi syafaat. Kalau kita kan pengennya diberi syafaat. Kalau mereka lebih tinggi, ya apa pengen dapat kesempatan memberi syafaat di akhirat. Karena di syafaat itu bukan cuma nabi, ada syuhada, ada ulama. Nah, itu yang mereka mencari di situ. Bukan cuma ngemis syafaat, kalau bisa ngasih syafaat. Jangan yang punya cita seperti itu, jangan. Ya. Nah, yang mereka kata para nabi, ya, para wali, fahum 'ala dawam mustashirun nuzulil maut. Mereka ini senantiasa
senantiasa bersiap untuk menghadap kematian. Tiap waktu, tiap detik itu sudah siap. Ibarat kata kapanpun wafat, ahlan wa sahlan sudah. Ini orang-orang yang sangat-sangat sedikit maksiat, bahkan nggak ada maksiat. Dan itu hanya para nabi dan wali. Ya. Musta'idun lahu bil iqbalid daim 'ala Allah wa 'ala ta'atih. Mereka senantiasa dalam kesiapan di dalam ketaatan kepada Allah. Mutafarrigin an asyurid dunya bil kulliyah. Mereka fokus untuk Allah dan tidak disibukkan dengan urusan dunia. Enggak sibuk urusan dunia. Bahkan istilahnya saking yakinnya dengan jaminan Allah, sampai-sampai orang nganggap mereka ini nganggur. Enggak ada gerak sedikit pun untuk nyari dunia. Tapi tetap nafkah itu tercukupi. Saya teringat Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, ayahnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Abdul Qadir itu semasa hidupnya tidak ngerti duit, tidak ngerti ini duit berapa nggak paham, nggak kenal pasar. Saking yakinnya Allah akan jamin rezeki hamba. Saking yakinnya itu sampai duit berapa nggak ngerti, nggak paham duit. Ini zaman sekarang jarang nemu kayak gitu. Ya. Illa ma kana min daruriyat fi haqqi anfusihim atau fi haqqi man la budda lahum minhu fi adzaihim. Jadi mereka ini tidak tersibukkan dengan dunia. Mereka nyari dunia kalau darurat. Darurat itu namanya nyari nafkah. Sekarang banyak orang alasan nyari nafkah gak hadir pengajian. Alasan nyari nafkah meninggalkan berjamaah tilawah. Alasan nyari nafkah meninggalkan kewajiban mendidik anak-anaknya tentang urusan agama. Alasan nyari nafkah, padahal arti nafkah yang wajib itu, nafkah yang wajib itu ketika untuk beberapa hari yang akan datang nggak ada yang dimakan. Ini cuman 3 hari nih, saya punya duit 3 hari aja untuk makan. Nah, baru Anda kerja nyari nafkah itu. Kalau dia punya tabungan setahun, terus nyari nafkah itu mau nyari nafkah, itu nyari tambahan. Ada perbedaannya. Ada nyari nafkah itu untuk kebutuhan saya dan anak istri. Kalau seumpama seminggu ini nggak ada, silahkan Anda nyari nafkah. Makdur Anda, dapat udzur Anda nggak berjamaah seumpama, padahal bisa aja berjamaah, masuk akal lah. Tapi ketika Anda punya setahun untuk nafkah sudah cukup, terus masih beralasan nggak bisa hadir majelis, nggak bisa ngajar anak karena nyari nafkah, itu alasan yang tidak dibenarkan. Karena bukan nyari nafkah, nyari tambahan. Nyari tambahan inilah yang Allah tegur dalam At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Bikin kalian lalai banyak-banyakan harta. Itu yang ditegur. Bukan nyari nafkah, tapi banyak-banyakan harta. Itu yang bikin lalai. Nyari nafkah, gak mungkin Allah merendahkan nyari nafkah itu. Karena kewajiban. Tapi ketika sudah mencari tambahan, nah itu bukan kewajiban lagi. Bahkan bisa jadi bikin lalai dari berjamaah dengan alasan nafkah, bukan nafkah. Nah ini yang harus kita ketahui, ada perbedaan. Ya. Sehingga mereka itu bekerja kalau urusan yang darurat. Bukan mereka itu tidak gerak untuk dunia dan tetap ikhtiar. Kalau itu urusan kebutuhan mereka dan orang-orang yang wajib mereka nafkahi. Waqad saru minal iqbal 'ala Allah wa 'ala ad-dar al-akhirah bihaitsu law qila li ahadihim innaka maytun qada lam yajid mautan ziyada 'ala ma huwa 'alaina as-salihah. Sehingga mereka ini saking fokusnya setiap waktu mereka ini untuk ibadah. Ya. Sampai-sampai seumpama dikatakan kepada mereka, Pak,
sampean besok meninggal, dibilang, Pak, sampean besok meninggal, itu nggak bisa lagi nambah amal karena sudah full. Ibarat kata, ya sudah, besok meninggal, iya. Nambah amal nggak bisa lagi, kenapa? Sudah tiap waktunya itu penuh, mau nambah apa lagi? Mungkin kalau kita dibilang itu langsung di masjid terus sudah tasbih dagangannya, bersiap-siap untuk wafat. Kalau mereka kegiatannya sama, kenapa? Karena setiap detiknya penuh ibadah, mau nambah kayak apa lagi? Gak ada waktu untuk nambah, itu sudah penuh. Nah, yang seperti itulah orang-orang yang gak punya sedikit pun waktu untuk mengangan-angan dunia. Saya tanya, kenapa saya mikir seperti itu? Maka mereka mengatakan, loh, bagaimana saya menginginkan sesuatu, bagaimana saya menginginkan sesuatu, mengharap sesuatu yang itu akan saya tinggalkan. Toh kalau semua saya dapat dengan cara halal, nanti ditanya oleh Allah dari dua sisi. Bagaimana engkau mencarinya, kemana engkau membelanjakannya? Dua. Engkau ngambil ini dengan cara apa? Halal apa haram? Setelah punya itu engkau pakai apa ini? Itu dua pertanyaannya. Kalau urusan harta, sehingga mikir ke situ sudah nggak mau lagi. Nah, mereka ini para nabi ya, para wali. Kemudian li'annahu wa qad taraka kulla syai'in la yuhibbu an yanzila bil maut wa hum muslimun. Karena mereka telah meninggalkan segala perbuatan yang mereka enggak senang ketika kematian itu datang, mereka dalam keadaan seperti itu. Enggak senang waktu main HP meninggal, enggak senang, ditinggal itu. Waktu ngobrol di warung kopi urusan partai meninggal, lo enggak mau itu. Hal-hal yang sia-sia itu enggak mau lakukan. Jadi perbuatannya dari sholat, baca Quran, baca wirid, baca kitab, puasa, sholat, ini terus itu muter di situ aja. Karena itulah Allah Ta'ala menjadikan macam-macam ibadah itu banyak. Ibadah itu macam-macam. Kenapa? Agar kita enggak bosan. Sehingga agar kita itu setiap waktu ibadah terus. Fa'idha farauta fansur. Jika engkau sudah selesai dalam satu ibadah, bergeraklah untuk ibadah yang selanjutnya. Itu maksud ayat tersebut. Wa ila ma dzakarna min hali hadha as-silfi syarif al-isyarah bi qouli sallallahu. Dan untuk keadaan hati yang seperti ini terdapat hadis dari Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fadlantu anni adauha hatta uqbad. Demi jiwaku yang ada, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, aku tidak mengangkat, kata Nabi, aku enggak mengangkat kakiku sehingga aku yakin aku bisa meletakkan kakiku ini ke tanah. Kenapa? Khawatir dicabut nyawa. Jadi Nabi itu ngangkat kaki untuk melangkah, itu nggak yakin kaki ini bisa diletakkan lagi, khawatir dicabut sebelum nempel ke tanah dicabut. Saking siapnya. Ya maaf kita, waktu ngobor aja lo nggak inget mati. Waktu ngobor nih, ngangkat keranda, masih ngobrol bisnis, besok jualan apa besok? Sambil ngawal mayit masih bahas besok apa bisnis yang bagus ya. Ya Allah, ini lihat mayit gak ingat mati, bagaimana dia di luar itu? Kok bisa seperti itu, Ustaz? Karena mata hati tertutup. Cuman mata ini gak bisa, mata hati tertutup. Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat dia buta akan jalan ke surga. Wa adallu sabila, dan dia tersesat jalan.
Bahkan disebutkan Allah Ta'ala berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata korda, enggak buta. Walakin ta'mal qulub, tapi mereka buta mata hatinya yang ada di dada mereka. Sehingga enggak bisa melihat busuknya dunia yang mereka kejar ini enggak. Yang bikin mereka sampai mutus silaturahim, yang bikin mereka sampai membenci orang-orang yang baik, sampai saling jegal demi sesuatu yang menjijikkan ini. Ya, tapi hal tersebut itulah yang membuat tertutup mata hati sehingga enggak melihat ke aslinya. Di antara doa para salafun saleh, Allahumma arinid dunya kama araitaha ibadakas sholihin. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku dunia ini seperti Engkau perlihatkan kepada hamba-Mu yang soleh. Artinya buka mata batinku ini, lihat dunia ini kayak apa. Seperti Engkau membuka para wali-wali melihat dunia ini. Minimal dengan sering baca itu, kita enggak terlalu bagus, kita enggak terlalu tamat, sehingga lebih banyak waktu untuk akhirat daripada dunia. Disebutkan wa kana Rasulullah rubbama yatayammam wal ma'a minhu qarib. Bahkan disebutkan oleh sahabat, kadang-kadang Nabi itu tayamum. Ya. Sebut Siti Aisyah kalau tidak salah, beliau pernah bangun tidur Nabi tayamum. Padahal air dekat. Istilahnya keluar kamar ada air. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kok sampai tayamum? Padahal air ada. Kata beliau, aku tidak tahu. Khawatir nggak sampai ke air itu aku meninggal. Khawatir nggak sampai ke air tersebut aku dicabut nyawa, sehingga ini tayamum aja sudah untuk sholat karena sudah masuk waktu. Seperti itu khawatirnya para nabi, khawatirnya para wali, kesiapan mereka ini sangat kuat. Ya. Nah, ini makomnya makom wali, ya, kita belum nyampe situ. Jadi semoga kita bisa sampai ke situ, walaupun di akhir umur. Wasin Husani yang nomor 2, wahum al-muttasidun, mereka ini orang yang tengah-tengah daripada orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Ya, yaitu siapa? Mereka ini punya angan-angan tapi pendek. Angan-angannya itu enggak panjang. Oh, pengen nih punya ini agar bisa ini. Pengen anak-anak itu sukses, pengen keinginan, tapi nggak terlalu muluk-muluk. Tapi tadi angan-angan tersebut la yulhihim anillah, nggak bikin mereka lalai dari Allah, nggak membuat mereka lupa daratan untuk mengejar target itu. Enggak. Ya pengen punya rumah, tapi kalau belum takdir ya nggak apa-apa. Pengen nggak nyewa-nyewa lagi. Pengen punya mobil, dia nggak travel terus. Man kalau nggak dapat nggak masalah. Ada keinginan, cuman nggak sampai harus dapat. Nah, kalau sudah kayak harus dapat itu, akhirnya melakukan sesuatu yang bikin dia rugi. Utang sana, utang sini, tahu-tahu sulit bayar, repot lagi. Itu kan terlalu ngejar target. Yang parah lagi sampai berbuat yang diharamkan oleh Allah untuk mencapai targetnya. Yang seperti ini karena tadi, ini nanti nomor 3 itu. Ini nomor 2 ini masih aman lah. Mereka punya angan-angan, cuman nggak bikin mereka lalai dari hukum, nggak bikin mereka lalai dari ngikutin Rasulullah. Wala yunsihimud darul akhirah, dan angan-angan itu nggak bikin mereka melupakan tujuan mereka mengejar akhir, nggak sampai lupa. Dan tidak membuat mereka sibuk untuk persiapan kematian. Tetap ibadahnya tetap kencang, walaupun nyari dunianya ya agak kencang juga. Nah ini kita tengah-tengah. Ya semoga kita kalau nggak sampai nomor 1, nomor 2 ini. Wala yahmiluhum ala imadud dunia.
dan keinginan tersebut tidak membawa mereka untuk memakmurkan dunianya serta menghiasi dunianya, tidak, atau bahkan parahnya tertipu dengan hiasan duniawi. Tidak bikin seperti itu. Akan tetapi mereka tidak diberi kekuatan untuk hadir terus menghadirkan kematian itu seperti yang diberikan oleh Allah kepada kelompok yang pertama. Kelompok pertama itu tiap waktu sadar mati mau datang nih, mau datang. Kalau ini kadang lalai dia. Ada lalainya, ada bulan depan aja, masih ada mikir bulan depan. Ya, artinya dia setiap waktu itu ingat mati. Cuman nggak lalai terus. Nah, yang seperti ini walau dama alim dalik, seumpama kelompok kedua ini diberi ingat mati setiap waktu, la ta'affal alaihim umur ma'isyihim, maka pasti akan libur urusan dunia mereka. Wis gak ke toko lagi, gak ke kebun lagi, di masjid aja. Kalau dikasih sama Allah ingat mati setiap waktu, tapi sama Allah enggak. Ini porsinya jangan banyak-banyak nih. Silahkan ke kebun, ke sini. Ya, ingat matinya waktu hadir majelis. Ingat matinya ketika mereka di masjid sholat, itu ingat matinya. Nah, yang seperti ini kayak model kita. Ya. Bahkan ta'atala alim umur akhirati min duhul wa dahaj. Bahkan kalau seumpama dikasih rasa ingat mati terus, khawatir masalah akhirat mereka akan macet juga. Sangat kaget, shock. Kayak sekarang ini, sebagian orang sempat melaporkan ustadz yang bahas urusan kiamat. Dilaporkan, ustadz ini bahas masalah kiamat, tanda-tanda kiamat, dilaporkan. Kenapa? Karena bikin orang loyo, bikin dia nggak semangat kerja. Ya seperti inilah model orang yang nggak sadar. Ya. Ini repot ya. Min hadil haitsiyah, dan dari sisi inilah dikatakan sesungguhnya di antara angan-angan itu ada rahmat. Apa itu? Bikin seseorang itu tidak sampai lemes urusan nyari dunia. Akhirnya kewajiban nafkah terlupakan gara-gara sering fokus di masjid. Kasih sama Allah angan-angan agar dia nggak sampai menelantarkan anak istrinya. Ini namanya ada sebagian cita-cita itu yang baik. Kayak gini. Sebab kalau disuruh akhirat terus, mungkin dia tidak mikir sekolah anaknya. Wis biar nggak usah sekolah, abah juga nggak kerja, ini yang repot. Kasih sama Allah cita-cita agar dia nggak sampai meninggalkan yang wajib. Ya. Ini kelompok orang nomor 2. Dan insya Allah kita akan bahas tentang siapakah kelompok yang nomor 3 ini. Ya. Ini naudzubillah jangan sampai kita masuk ke golongan nomor 3 ini. Kalau memang kita nggak bisa ke nomor 1, paling tidak kita berada di kelompok nomor 2. Kalau memang belum bisa, maka paksa diri Anda untuk keluar dari nomor 3 ini menuju nomor 2. Sehingga dalam hal ini tidak ada seseorang yang bisa fokus akhirat kecuali dengan taufik dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendengar nasihat kemudian mengikuti nasihat itu dengan sebaik-baiknya, serta diberi taufik oleh Allah untuk terus menerus berbuat taat dan dijaga dari setiap maksiat. Amin ya rabbal alamin. Serta dicukupkan kita rezeki yang halal sehingga kita bisa fokus untuk berjalan akhirat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawafi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأقل ألقياء لما نهض بالخير وفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.